Bekas petinggi Gerakan Aceh Merdeka atau GAM Izil Azhar ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi penerimaan gratifikasi dalam proyek pembangunan infrastruktur. Di Aceh itu tidak akan bisa maju daerahnya, tidak akan bisa. Kenapa? Karena mereka mengklaim mereka itu sebagai seram di Mekah, artinya identik dengan Islam. Ya, sementara perilaku pejabatnya itu korup. Ya, kebanyakan kan itu pemimpinnya orang-orang GAM. Jadi jangan percaya, ya orang itu ya membungkus satu kebusukan itu dengan agama. Selalu dalam hati saya sama dengan Pak SBY, saya berpikir bagaimana saya bisa balas budi rakyat Aceh. Itu pemikiran saya. Halo, selamat datang kembali di channel Dianil Umam, teman-teman. Kita kembali akan mereaction tentang Aceh, teman-teman. Secara statistik, Aceh adalah salah satu daerah dengan anggaran pusat paling spesial di Indonesia. Tapi anehnya setiap ada momen peringatan Hari Damai tiba seperti kemarin, ada suara-suara atau gestur menuntut merdeka sampai nginjek-nginjek lambang negara tuh ya, lambang Garuda sebagai simbol dan identitas negara kita, teman-teman. Lah, untuk wilayah Aceh ya, padahal total alokasi TKD transfer ke daerah dari APBN itu terbagi menjadi dua tingkatan. Ya, pemerintah provinsi dan 23 kabupaten kota. Jadi secara total keseluruhan dana TKD yang dikucurkan pusat ya, yang dikucurkan pusat ke seluruh wilayah Aceh berkisar 28 triliun sampai 32 triliun per tahun. Artinya apa, teman-teman? Pusat sudah benar-benar memperhatikan Aceh, teman-teman. Kalau memang dana sudah dikucurkan dari pusat ke daerah, tetapi masih ada kemiskinan, masih ada pengangguran, tingkat kesejahteraannya rendah, dan fasilitas pelayanannya masih buruk, berarti yang bermasalah adalah daerahnya, pejabat daerahnya, teman-teman. Dan sekarang kan terbukti ya, pasca rusuh kemarin, Hari Damai kemarin, video lama bermunculan kembali ketika petinggi GAM, Gerakan Aceh Merdeka, itu korupsi. Gitu. Artinya kita bisa pahami bahwa Gerakan Aceh Merdeka ini ada propaganda yang besar yang entah tujuannya apa. Nah, coba kita simaklah komentar-komentar dari netizen, dari teman-teman pegiat sosial media, dan bagaimana pandangan Bapak Prabowo terkait Aceh ya. Kita simak videonya bersama-sama. Silahkan. Selalu dalam hati saya sama dengan Pak SBY, saya berpikir bagaimana saya bisa balas budi rakyat Aceh. Itu pemikiran saya. Dan saya setiap kali di Jakarta berurusan dengan tokoh-tokoh Aceh, perdamaian bukan suatu hadiah, bukan ibarat suatu buah yang jatuh dari pohon. Perdamaian adalah usaha yang sangat sulit. Perdamaian adalah upaya yang memerlukan jiwa besar, memerlukan kearifan, memerlukan upaya-upaya luar biasa, dan Aceh merupakan kekuatan bagi keluarga besar Republik Indonesia. Aceh yang memiliki sejarah gemilang ratusan tahun, sejarah penuh dengan kejuangan, penuh dengan kepahlawanan, penuh dengan kegigihan tidak mau dijajah oleh bangsa lain. Ini adalah kekuatan untuk kita, rakyat Aceh yang pertama mengumpulkan uang, emas, kekayaan rakyatnya untuk membeli pesawat pertama. Paling jauh dari mana nih? Aceh, Pak. Aceh aman ya? Aman, Pak. Dijaga. Panjang kita untuk mendamaikan Aceh yang kita cintai. Salam semua ya. Terima kasih. Di Aceh itu tidak akan bisa maju daerahnya, tidak akan bisa. Kenapa? Karena mereka mengklaim mereka itu sebagai seram di Mekah, artinya identik dengan Islam. Ya, sementara perilaku pejabatnya itu korup. Ya, kebanyakan kan itu pemimpinnya orang-orang GAM. Jadi jangan percaya, ya orang itu ya membungkus satu kebusukan itu dengan agama. Agama ini sekarang sebenarnya dipakai untuk membungkam orang-orang bodoh. Ya. Jadi kalau kita beragama itu jangan dalam keadaan bodoh dan dalam keadaan buta. Saya jujur saja, saya ini orang buta agama. Tapi ya kalau mau ditoko-tokoi atau dibodoh-bodohi nggak mungkin. Ditipu bisa, tapi kalau mau dibodoh-bodohi tidak bisa. Karena saya paham. Jadi orang di Aceh itu kenapa hari ini banyak marah-marah? Karena mereka stres, rakyatnya stres, pusing. Di sana saya tinggal. Saya bilang aja ya, usaha itu tidak ada yang kreatif. Terlanjur mie Aceh semua. Terlanjur kopi Aceh semua.
buka usaha yang berbau-bau agak modern sedikit, sebenarnya tidak melanggar apa-apa juga. Tapi di sana terlalu kaku, susah, tidak akan bisa maju. Beda, jangan samakan dengan negara-negara Islam yang lain yang maju kayak Dubai apa. Tidak bisa. Aceh itu akan miskin terus karena ditipu-tipu sama pejabatnya. Pejabatnya korupsi, rakyatnya stres. Bagaimana mau tidak stres kalau susah? Pekerjaan susah, gaji kecil. Karena saya tinggal di Aceh. Mana sih? Saya perhatikan ya. Ini mohon maaf kalau saya salah. Yang di sawah itu, yang ini yang saya lihat. Di sawah itu kebanyakan ibu-ibu. Bapak-bapak pagi-pagi tuh pergi ngopi kedai, masih pakai sarung. Kenapa saya bisa tahu? Karena kerjaan saya di sana ngutik. Ya, ngutik itu kalau bahasa Indonesianya pergi menagih, koperasi. Saya kan koperasi di sana. Jadi kerjaan saya ngutik, saya tahu. Bahkan sudah tua masih punya anak kecil. Kalau saya ke sana pakai sarung, saya nggak tahu tuh pakaian tradisional atau apa. Yang jelas saya bilang di sana itu kalau usaha itu tidak kreatif sekali. Lanjut mie Aceh semua. Kopi Aceh semua. Itu tempat tinggal saya. Dari Paton Labu kalau menagih itu saya sudah lupa bagian mana saja tuh. Kalau orangnya baik-baik, baik-baik sama saya, ada. Kecuali orang yang saya tagih. Karena kan kita kan ngutik koperasi. Ya kalau orang nggak ada uang itu biasanya agak ganas tuh. Saya dulu pernah dibilang, hati-hati Bung, ini Aceh. Ya, saya tahu ini Aceh. Tapi kan saya datang nagih. Bapak punya kewajiban. Jadi begitu. Jadi Aceh ini susah majunya. Kenapa? Karena terlalu kaku. Ya, dia mengklaim dirinya seram di Mekah. Jadi seolah-olah ya bagaimana ya? Itu orang pada mau masuk surga semua, ya. Semua orang masuk surga semua, pengennya. Tapi kalau terlalu kaku, ya bagaimana daerah bisa maju? Padahal pejabatnya korupsi. Nggak mungkin nggak korupsi, orang dananya banyak. Ada otsus, kemana uangnya? Masa kita saja yang tidak dapat otsus ini bisa lebih bagus daripada Aceh? Ya. Jadi harap rakyat Aceh itu jangan mau ditoko-tokoi sama pemimpinmu. Di sana, kalau rakyat yang berbuat salah dicambuk. Kalau pemimpinnya tidak, kalau korupsi tidak diapa-apakan. Ya, itu banyak munafik. Jadi ya itu banyak kemunafikan. Orang pakai celana pendek apa dihukum apa. Saya bilang orangnya baik-baik, tapi kan bukan itu saja indikator. Kalau kita mau maju, kita juga harus bisa bersaing dengan daerah-daerah lain. Kita harus melihat kemajuan dunia, mengikuti perkembangan zaman. Tidak bisa kita mau kaku, tidak bisa. Kayak kita hidup di zaman Nabi, tidak bisa loh. Pemerintah Aceh mengatakan 1,6 T bantuan Menteri Pertanian bukan uang yang masuk ke pemerintah Aceh, tetapi berupa program. Nah, baik, kalau memang begitu, jangan cuma klarifikasi di depan media, Pak. Buka semua kepada rakyat, buka semua kepada masyarakat. Ya, mana daftar programnya, berapa nilai masing-masing program, berapa yang sudah terrealisasi, berapa yang sudah sampai kepada petani. Ya, di mana lokasi-lokasinya, kabupaten mana saja yang sudah menerima. Jelaskan, jangan kalian cuma klarifikasi. Baik kapusam bantuan, memang bantuan bagi rata kepada masyarakat, salurkan terus. Masyarakat sudah 9 bulan menderita, kalian jangan sibuk klarifikasi. Jelas. Sementara di lapangan petani masih menunggu sawah diperbaiki, irigasi belum beres. Lihatlah, ya kan? Bantuan belum mereka rasakan. Kalau memang tidak ada uang 1,6 T yang masuk ke pemerintah Aceh, jelaskan secara terbuka. Jadi biar tidak ada dusta di antara kita. Buka datanya, tunjukkan programnya, tunjukkan hasilnya. Karena dalam urusan bantuan untuk rakyat, transparansi bukan pilihan, tapi transparansi adalah kewajiban. Salam akal sehat masyarakat Aceh, salam akal sehat pemerintah Aceh. Salam mendengar. Susah memang ini teman-teman yang suka teriak merdeka. Mereka bahasanya kasar, mencaci, rasis. Setiap orang ada yang bicara dikatai Jawa. Saya bukan orang Jawa, tapi saya itu senang sama orang Jawa, belajar sama orang Jawa. Kita hidup itu saudara, kalau kita tidak mau belajar, kita hanya rasis, ngatai orang Jawa. Memangnya kenapa dengan Jawa? Ya, tidak boleh begitu. Memang di beberapa tempat ini saya suka melihat ya, orang kalau nggak punya argumentasi itu pasti yang keluar rasis.
dasar kau Jawa, dasar kau ini, dasar kau itu. Kenapa anu sekali dengan orang Jawa? Orang Jawa itu lemah lembut, tidak hanya memang apa lebih orang kalau tidak bisa mengalahkan orang dalam politik pasti dikatai sukunya. Kenapa dengan Jawa? Kalau kau bagus pasti kau jadi pemimpin juga. Buktinya B.J. Habibie jadi presiden, ya. B.J. Habibie orang Sulawesi, bos. Banyak kok. Jadi kita ini kalau mau di jabatan tertinggi memang harus kita punya perilaku juga. Bagaimana masyarakat mau Kalau otak-otak kebencian, kasihan ada deh masuk di kolom komentar caci maki. Bagaimana? Masa begitu orang-orang Serambi Mekah? Di sana saya lihat kadang-kadang saya tidak lihat orang mencerminkan bilang, ih ini seperti orang ada beragama. Kalau terlanjur emosi, parah betul. Jadi saya bilang itu, makanya itu klaim Serambi Mekah itu menurut terlalu keras, terlalu berani. Orang mengklaim dirinya, karena saya itu dulu pemikiran saya, Serambi Mekah berarti Islam banget ini. Berarti di sana bagus sekali kita ini. Tapi nyatanya di sana orangnya beberapa ya, enggak semua, pemarah, gampang emosi, rasis. Dikit-dikit orang dikatai Jawa. Apain? Biar bukan orang Jawa dikatai Jawa. Ya, di beberapa tempat juga begitu. Kita nih bos, kalau mau pelihara begitu, yang kata merdeka terlalu tinggi tuh. Kalau mau maju saya enggak bisa maju. Apalagi mau merdeka. Merdeka dari mana? Bisa ke merdeka itu daerah kalau tidak ada apa-apanya? Pejabatnya korup. Itu bagaimana mau merdeka? Kalau mau merdeka itu bagus dulu. SDM-nya bagus, perekonomiannya bagus, SDA-nya mantap. Baru nomor 1, pejabatnya tidak korup. Ini pejabat kan dari bawah rakyat. Nah, berarti kalau pejabatnya masih korup, berarti wallahu alam mungkin rakyatnya mentalnya begitu, cuma nggak dikasih jabatan aja. Ya, saya tahu kalau orang Aceh itu baik-baik, karena saya juga ya bergaul di sana, maksudnya tidak terlalu bergaul juga. Mungkin karena teman-teman saya aja baik sama saya. Ya, beberapa teman-teman daerah, kebetulan kalau teman kerja dulu yang suka ngutik-ngutik itu kan kebanyakan orang Medan, ya, orang Medan. Tapi karena mungkin tinggalnya di Aceh, beberapa orang Aceh yang teman saya, orang Takengon, ya. Saya juga tinggal di Sabang, ya. Dan saya suka, terus terang saudaraku, kalau kita pelihara itu kebencian, kemarahan itu selalu mendatangkan malapetaka. Saya tidak mau mengungkit-ungkit masalah-masalah yang lalu, tapi sudahlah. Kalau kalian berpikir itu bukannya menyalahkan pemerintah pusat itu sudah bantu, ya. Tapi kan di daerahmu, kalian tuh tidak pernah koreksi daerahmu. Bagaimana itu pejabatmu? Masa dari sekian dana otsus, saya baca di komentar bilang, dana otsus dipotong dari pusat. Kenapa nggak ada yang berteriak? Misalnya itu, kenapa selama ini nggak ada yang pernah berteriak? Mana ada? Pasti dibawa ke sana. Itu kan bilang dulu kan itu orang-orang GAM banyak sekali mintanya. Diikuti maunya, dienak-enakin supaya ya bagaimana lah pemerintah supaya jangan ribut-ribut. Enak loh di sana itu. Pakai dana otsus kita. Ini sebenarnya ini ketidakadilan ini. Apa di sana pakai dana otsus? Apa kelebihannya itu barang? Kenapa pakai dana otsus? Kenapa kita yang lain ini tidak? Tapi sudahlah, kita tidak ada juga ribut-ribut pakai dana otsus di sana. Tapi sedikit-sedikit komennya rasis Jawa. Kenapa orang Jawa? Kenapa rupanya? Ya. Kalau dulu mungkin orang suka komen ya rasisnya ke mungkin Cina begitu. Nah, sementara kita kalau nggak ada orang Cina, maksudnya ini negara ini kan ekonomi itu dia bisa maju karena ada saingan. Misalnya kayak di Indonesia, kita bersaing dengan etnis Tionghoa. Mereka itu bagaimana telaten ekonomi. Akhirnya kita terpacu. Di daerah itu kalau nggak ada campurannya, percaya daerah yang tidak ada campurannya, nggak ada Cina atau nggak ada Jawanya itu tidak maju. Kenapa? Karena tidak kompetisi. Saya sudah pernah melihat salah satu daerah di Sulawesi yang sedikit dia punya campuran. Maksudnya rata-rata orang itu saja.
satu etnis itu aja, tidak maju. Tidak ada rasa-rasa persaingan, tidak ada. Tapi kalau sudah ada Cinanya, ada Jawanya, ada Padangnya, woi bersaing itu orang, bersaing. Bagaimana mau tidak bersaing? Di sebelah sudah maju, wih, perantau sudah maju, Bu. Mau tidak mau orang lokal ikut maju. Begitu. Jadi kalau, mohon maaf ya, di Aceh ini menurut saya, pandangan saya, pertama pejabatnya, ya kalau bisa jangan korupsi lah. Kalian itu klaim Serambi Mekah, malah ada yang komen, wah pejabatnya malah istrinya aja yang ditambah, istrinya. Nah, itu sih ya haknya dia, istrinya ditambah. Tapi kan bisa kita lihat, kinerja tidak bertambah, istri bertambah. Nah itu, harusnya kalau istri bertambah, harusnya semangat itu. Kerjanya bagaimana itu dikasih maju itu Aceh, bagaimana caranya. Supaya jangan-jangan dikit-dikit teriak merdeka. Ini orang teriak merdeka wajar. Kenapa wajarnya? Karena mereka stres. Stresnya karena ekonomi. Pekerjaan susah. Pemain terbatas, nggak boleh buka ini, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh pakaian ini, nggak boleh begitu. Dicambuk, dikit-dikit cambuk. Pejabatnya korupsi nggak dicambuk. Mau saya kalau pejabatnya yang korupsi dicambuk satu minggu itu, satu Aceh yang cambuk dia. Di sana itu saya bilang munafik, pejabatnya munafik, susah. Gimana caranya? Aceh ricuh karena nggak diperhatikan pemerintah pusat. Ayo kita luruskan. Untuk kedua kalinya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Provinsi Aceh untuk meninjau langsung penanganan bencana yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Jangan buru-buru mengaitkan kericuhan di Aceh dengan anggapan pemerintah pusat mengabaikan daerah tersebut. Saat bencana akhir 2025, pemerintah mengirim bantuan personel, layanan kesehatan, hingga logistik. Presiden Prabowo juga turun langsung memastikan penanganan dan pemulihan berjalan. Pada 2026, pemerintah menyiapkan banpres 1,2 triliun untuk membantu UMKM terdampak bencana di Aceh dan Sumatera. Kritik tetap boleh, tapi persoalan harus dilihat secara utuh dan diselesaikan lewat dialog. Presiden Prabowo Subianto resmi memerintahkan percepatan Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh. Menteri Hukum langsung bergerak cepat berkoordinasi dengan Gubernur dan DPRA. Langkah ini krusial karena dana Otsus Aceh bakal habis di tahun 2027. Dan Menkum menargetkan UU ini bisa rampung tuntas tahun ini juga. Melalui langkah ini, Presiden Prabowo berharap masyarakat Aceh terus bersatu dan merayakan semangat kemerdekaan Republik Indonesia dengan kesejahteraan yang makin nyata. Percepatan UU Otsus ini jadi angin segar buat pembangunan Aceh ke depannya, guys. Ya oke, baik teman-teman. Ada salah satu narasi ya, salah satu video TikTok driver ojol yang mengatakan bahwa Aceh itu sulit untuk maju karena dia menerapkan Serambi Mekah ya. Karena dia menerapkan sistem Islam, sedangkan orang-orang Islam itu ya sulit lah kemudian untuk menerapkan apa yang menjadi undang-undang kita. Kemudian juga dalam banyak negara yang mayoritasnya orang Islam, mohon maaf ini tanpa mendiskreditkan atau tanpa menghakimi, itu ya kurang maju. Indonesia aja sebagai negara mayoritas Islam ini sangat sulit untuk maju. Ya memang agama tidak kemudian menghambat kemajuan, tetapi yang salah satu penghambatnya adalah orang-orang yang so religius, tapi ternyata SDM kita rendah, kita tidak mampu untuk kemudian menciptakan satu inovasi yang besar gitu, yang membangun dan membangkitkan ekonomi Indonesia gitu, teman-teman. Dan justru saya tuh kalau bicara tentang soal Islam ya, dalam hal ini adalah yang kita fokusnya adalah Aceh yang menerapkan aturan-aturan Islam di sana, ya seharusnya kita malu lah terhadap negara Iran yang mayoritasnya itu adalah orang-orang Syiah gitu loh. Orang-orang Syiah itu mampu maju, punya nuklir, punya rudal gitu loh, teknologinya maju. Tapi orang Indonesia yang mayoritasnya orang Islamnya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu, Aswaja gitu ya, yang menerapkan dan memahami akidah Asy'ari, sulit untuk maju, teman-teman. Jadi entahlah apa problemnya, apakah Islam itu memang di dalam Indonesia ini salah satu penyebab kemunduran ataupun sulit untuk maju, atau memang kitanya sebagai orang Islam yang salah memahami atau mempraktikkan, merepresentasikan, mengaplikasikan dari nilai-nilai keislaman gitu. Karena kita sebetulnya kan pernah berada di fase kejayaan gitu loh.
Peradaban Islam itu pernah menjadi pusat peradaban dunia ketika Eropa masih gelap, orang-orang Barat masih gelap. Mereka berkaca ke kita. Tapi kemudian orang-orang Islam hari ini mengalami kemunduran. Dan agama selalu dijadikan objek kambing hitam, dijadikan propaganda gitu. Ya. Dan saya teringat dengan ucapan atau makalah yang dinisbatkan kepada Ibnu Sina bahwa at-tijaratu bil adyan hiya at-tijaratu ra'ijatu fil mujtami'at. Bahwa jualan, marketing agama, promosi agama adalah promosi, ajakan yang paling menguntungkan atau tingkat keberhasilannya itu sangat tinggi. Fil mustami'at, di dalam sebuah komunitas masyarakat, allati yantashiru fiha al-jahlu, di mana masyarakatnya SDM-nya rendah gitu loh. Di mana masyarakatnya masih mudah untuk dibohongi, dibodohi gitu loh, mengatasnamakan agama gitu. Ya, mungkin itu saja. Semoga Aceh tetap NKRI harga mati, karena Aceh, Papua kita tetap bersaudara teman-teman ya. Semoga kita senantiasa menjaga kesatuan NKRI teman-teman ya. Ya mungkin itu saja. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.